Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Astuti di pelajaran pendidikan agama Islam bab 1 bagian 2, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar al-Mutakabbirul Khaliqul البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوادي الماجي الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Baik anak-anak, Ibu sudah menjelaskan tentang iman pada pertemuan sebelumnya. Sekarang Ibu jelaskan kembali. Iman menurut bahasa yaitu percaya. Iman menurut istilah yaitu meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dan sekarang iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati
mengerti bahwa Allah ada dengan segala sifat dan keagungannya serta kesempurnaannya. Kemudian pengakuan diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Selanjutnya, Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'u biha wadarul ladina yalhiduna fi asma'ih sayujazawna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 180. Baik anak-anak, mari kita bahas dari 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi, segala aktivitas yang dilakukan oleh kita sebagai makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang belum terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada batasnya atau tanpa batas. Agar lebih yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai pengetahuan tanpa batas, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil bahri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardh ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Dan Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula suatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Dari surah yang ibu bacakan tadi, Allah menyuruh kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar kita dapat mengetahui ciptaan Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, karena sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Jadi, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah, yaitu Al-Alim, adalah
kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmu Allah. Dengan cara apa? Yaitu belajar dan merenungi ciptaan Allah. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita itu tidak boleh merasa paling pandai. Orang-orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti pohon padi, semakin berisi, semakin merunduk. Yang kedua adalah al-khabir. Al-khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragam. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Jadi, tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Dan ini menandakan bahwa Allah Maha Waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Di dalam surah At-Taubah ayat 16, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi, dari ayat di atas kita harus waspada atau hati-hati terhadap apa yang kita lakukan atau yang kita akan lakukan. Kita harus waspada atau hati-hati dalam melaksanakan kegiatan, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya. Maka orang yang selalu waspada dan selalu hati-hati akan mendapatkan hasil yang maksimal. Berbeda orang yang tidak hati-hati dan tidak waspada, dia tidak akan mendapatkan hasil maksimal, tetapi dia akan mendapatkan penyesalan di kemudian hari. Yang ketiga, as-sami'. As-sami' artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun suara itu sangat kecil atau sangat pelan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari ayat di atas kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala apa yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengar. Yang keempat, al-basir. Al-basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh
Wallahu basirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari ayat di atas, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan yang ada di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga berusaha taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan orang yang beriman akan mendapat berbagai keuntungan. Di antaranya adalah selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Pesan ibu yang terakhir, jaga keyakinan, jaga iman, dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah semangat belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah senang kepada orang-orang yang rajin mencari ilmu dan mengamalkannya. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.